Oke, ikut boleh. Oke, semuanya siap gerak, pegang pundak temannya. Nah, biasanya anak-anak yang bermain, ayo mari. Baik, oke, hari ini yang bermain Bu Gurunya. Dicoba. Oke, kita bermain bersama ya Bu ya. Kan? Kemudian ikuti perintahnya. ABDG. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Maju. Maju. Oke, masih konsentrasi. Lanjut lagi. Sekarang sebaliknya. Berarti kebalikannya ya Bu ya? Oke. ABDG. Sebaliknya. Maju. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Mundur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menyampaikan diseminasi disiplin positif di TK Sultan Agung. Bagaimana kegiatannya? Yuk kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. Nah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ibu Kepala Sekolah TK Sultan Agung yang saya hormati, serta Ibu Guru dan staf TK Sultan Agung yang berbahagia. Marilah acara pada hari ini kita mulai, yaitu acara diseminasi disiplin positif di TK Sultan Agung yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eni Fatona Prihandini, Sarjana Pendidikan. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti acara ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu langsung materi nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Fatona Prihandini, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir dalam acara diseminasi disiplin positif di TK Sultan Agung ini. Yang terhormat Ibu Kepala TK Sultan Agung, Ibu Ati Latifah yang mewakili, yang kami hormati dan kami sayangi serta kami banggakan ibu-ibu guru beserta staf TK Sultan Agung yang sangat kami sayangi. Baik ibu-ibu semuanya, langsung saja ya, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 pada hari ini akan menyampaikan diseminasi disiplin positif. Nah, di sini nanti ada beberapa
disiplin materi kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini akan kami bagikan kertas. Monggo Ibu, kita bagikan kertas. Monggo. Kita bagikan kertas. Monggo Bu Pre, monggo Bu Sri, monggo Bu Sum. Nah, di sini saya minta untuk silakan untuk diremas-remas kertas ini sampai sekecil mungkin. Kita remas, lanjut. Kita remas, kemudian kita tutup, Bu. Nah, bagaimana caranya ibu-ibu mempertahankan ataupun ibu-ibu teman yang lain untuk bisa membuka kepalan tangan kita? Monggo, mungkin Bu itu akan membuka punya Bu Elis dulu, Bu Pre akan membuka punya Bu Dewi dulu, Bu Sri membuka punya Bu Sum. Bagaimana caranya? Apakah dengan merayu ataupun dengan paksaan? Silahkan. Bisakah jenengan membuka? Apakah Bu Elis juga teman yang akan dibuka itu mau dibuka? Silahkan. 1, 2, 3. Apakah sudah berhasil Bu itu? Sudah jempolnya. Belum Bu Eni. Oh, belum berhasil. Kemudian bagaimana Bu Dewi? Bu Pre sudah berhasil belum? Belum. Baik. Bagaimana Bu Sri sudah berhasil belum? Sudah dapat jempolnya. Sudah dapat jempolnya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi. Nah, baik, sekarang bergantian. Bu Dewi membuka punya Bu Pre. Bagaimana caranya untuk bisa membuka? Bu Sum juga ya membuka Bu Sri. Membuka kepalan tangan Bu Sri. Kemudian Bu Elis juga membuka kepalan tangan Bu itu. Silahkan. Silahkan monggo. Bisa nggak membukanya? Dengan rayuan monggo, dengan paksaan monggo, dengan segala macam cara silahkan bisa membuka. Bagaimana Bu? Bu Dewi, apakah sudah bisa membuka? Belum. Baik. Bu Bu Elis, apakah bisa membuka? 2 jari. 2 jari. Baik. Bu Sum, apakah sudah bisa membuka? Belum, anunya minjem. Ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Nah, di sini mempunyai filosofi bahwa ibu-ibu ada beberapa maksud kenapa harus dibuka, kenapa tidak boleh dibuka. Yang pertama, ketika jenengan rela membukakan tangannya, berarti jenengan percaya sama temannya. Percaya sepenuhnya kepada temannya bahwa apa yang jenengan tipe orang yang terbuka. Tetapi nek jenengan tidak bisa membuka ataupun jenengan tidak ikhlas kepalan tangan jenengan dibuka, itu jenengan termasuk teguh pendirian. Nah, termasuk kuat. Nah, seperti dan termasuk salah satu orang yang tertutup. Jadi memang ada maksudnya masing-masing, ya. Nah, jadi memang semuanya punya maksud masing-masing. Baik, lanjut Bu Nini. Mudah-mudahan ini nanti bisa membawa kita ke depannya, ya Bu, membawa menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian sebelum masuk materi lagi, ini ada kuis lagi. Waduh. Kita kasih kertas lagi, Bu. Silakan tuliskan. Punya bolpen tidak? Ya Allah, nggak bawa bolpen. Monggo. Silakan. Monggo Ibu, Bu Wiwi, Bu Ari maju. Silakan Bu Sri. Oke. Baik, tuliskan yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup jenengan?
Tuliskan. Boleh, silakan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup jenengan? Nomor 1. Monggo Bu Wiki, Bu Ari, maju saja. Oke, sudah? Sampun? Tuliskan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup jenengan? Paling penting dalam hidup kita? Ya paling. Satu atau 2 nggak apa-apa? Ya banyak, memang iya. Paling penting. Sampun? Nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan itu misalnya tanggung jawab, mentaati aturan, sayang teman, gotong royong, percaya dirinya. Jadi jenengan itu pengen seperti apa? Nilai kebajikan maksudnya yang paling baik. Aku tuh mau ngapain sih? Aku tuh mau jadi apa sih? Mungkin ibaratnya nilai-nilai kebajikan itu adalah kata-kata penting dalam hidup kita. Kita mau jadi apa? Kita mau seperti apa? Apakah aku pengen jadi orang yang bertanggung jawab? Apakah aku ingin jadi orang yang apa seperti itu? Ampun. Nomor 3, kalau Anda menjadi orang ideal, nah orang ideal itu yang menurut jenengan tuh, saya pengen jadi orang yang paling ideal. Idealnya aku pengen jadi apa ya? Karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri jenengan? Apakah pengen jadi apa ya? Seperti apa gitu loh? Pengen jadi karakter? Apakah aku pengen jadi karakter yang disenangi? Apakah aku pengen jadi yang diidolai? Kayak gitu loh, seperti itu ya. Jadi pengen jadi apa kita? Pengen disukai, biar kita disukai orang lain itu pengen jadi apa? Seperti itu. Sampun? Good. Lanjut. Yang terakhir, apa pencapaian jenengan yang sangat membanggakan, yang sampai saat ini yang membuat kita menjadi bangga, menjadi kebanggaan, bangga baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga, ataupun baik untuk teman. Mungkin aku udah bangga, aku menjadi seperti itu. Ampun, ini kayak ujian ya Bu ya. Jadi karena ini nanti akan sambung menyambung menjadi satu. Baik, sudah. Nah, dari sini bolehkah dibacakan dari dikumpulkan saja. Baik, monggo kebalik. Nah, agak ke atas Bu, biar di merah semua aja Bu. Nah, baik. Ini tidak dapat ini. Sudah, ini kebalik. Oh ya. Baik, boleh saya bacakan tanpa menyebutkan nama ya? Nah, baik. Dari yang pertama, karena ini kebalik ya Bu, saya baca. Yang pertama, yang paling penting dalam hidup adalah yang pertama keluarga. Yang kedua, tentang nilai-nilai kebajikan adalah kebersamaan. Yang ketiga, jika ingin menjadi ideal itu ideal yang
peduli dan kepedulian. Yang keempat, sebagai ibu atau orang tua. Alhamdulillah, mantap. Kemudian yang kedua, saya baca ya. Pertanyaan pertama adalah orang tua dan anak. Yang kedua, kosong. Yang ketiga, pengen dihargai dan disayangi. Oke. Yang keempat, Yang keempat, merasa belum merasa bangga. Wow, baik. Selanjutnya ya, yang pertama, pertanyaan pertama, yang paling penting dalam hidup adalah suami, anak, dan rekan kerja. Yang kedua, mentaati aturan, konsekuensi, bertanggung jawab. Yang ketiga, kepemimpinan yang bijaksana, menyayangi sesama teman, berbuat baik. Kemudian yang keempat, bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Alhamdulillah. Lanjut. Ini lagi. Yang pertama, yang paling penting adalah keluarga. Yang kedua, menjadi ibu yang bertanggung jawab. Yang ketiga, menjadi idola keluarga. Yang keempat, bangga menjadi ibu panutan keluarga. Masya Allah, keren-keren ya, karena kita seorang ibu rumah tangga sekaligus bekerja sekaligus pokoknya jadi kalau saya menamakan kita ini adalah menteri segala menteri ya. Baik, lanjut. Pertanyaan pertama, yang paling penting dalam hidup adalah anak. Yang kedua, ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan bekerja keras. Yang ketiga, kosong. Yang keempat, kosong. Lanjut ya. Selanjutnya, yang paling penting adalah suami, anak, orang tua. Yang kedua, gotong royong, tegas. Yang ketiga, supel. Yang keempat, ibu. Wow, mantap. Selanjutnya, pertanyaan pertama, ibu, anak-anak, dan suami serta saudara kandung. Wow. Yang kedua, orang yang amanah. Yang ketiga, pengen menjadi orang yang baik. Mantap. Yang keempat, aku bangga menjadi pribadi yang sayang sesama. Wow, Masya Allah. Satu lagi nih, tertutup. Nah, buka lagi karena ini ya. Yang paling penting dalam hidup, suami, anak, orang tua, saudara, sahabat. Wow, banyak. Alhamdulillah. Selanjutnya, nilai kebajikan adalah kesehatan, sehat, beriman. Kemudian yang keempat, ikhlas. Yang kelima, menjadi guru TK. Wes, mantap sekali. Baru satu yang bangga menjadi guru TK. Mana? Apakah ibu-ibu bangga menjadi guru TK? Bangga, alhamdulillah. Nah, jadi tingkat kebanggaan kita itu akan menjadi apresiasi, menjadi tidak ternilai. Karena apa? Menjadi guru TK itu tidak gampang ya, Bu. Menjadi guru TK tidak gampang. Tidak ya, semuanya penuh resiko ya. Ngajar SD ya ada resiko, ngajar SMP ya ada resiko, ngajar SMA juga ada resiko, ngajar TK juga ada resiko. Tetapi kalau kita mengajar dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Seperti itu. Ya, baik. Kita lanjut ya, Bu. Nah, di sini kita akan masuk pada materi yaitu tentang disiplin positif. Apa sih itu, Bu? Namanya disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu kondisi tercipta dan terbentuknya melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Jadi kalau kita memulai sesuatu dengan disiplin, misalkan Bu, disiplin waktu, kita berniat sudah bekerja di TK ya. Kalau sudah niat itu berarti kita harus manajemen waktu. Jadi, bangun harus pagi. Kemudian bagaimana cara manajemen agar keluarga dan sekolah juga balance? Jadi harus di manajemen sebaik mungkin. Jadi dengan kita menerapkan disiplin
baik itu di rumah ataupun di sekolah, manajemen waktu, insya Allah semuanya akan tertib, gitu Bu. Kemudian kelihatan teratur, kemudian akan kelihatan semuanya penuh dengan sudah ada waktunya seperti itu loh. Jadi waktunya masuk ya masuk, waktunya istirahat ya istirahat seperti itu. Oke, sudah terbiasa dengan kondisi disiplin seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang saya ambil baru beberapa ya Bu. Ternyata nilai kebajikan itu banyak. Tetapi ini yang saya ambil yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis. Apakah ibu-ibu kenal dengan ini? Ini dia apa Bu? Profil pelajar Pancasila. Apakah ibu-ibu masih ingat lagunya? Yuk kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Oke, sudah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini salah satu nilai-nilai kebajikan Bu, yang jelas kita sebagai orang Islam harus beriman kepada Allah, percaya adanya Allah. Nah, kemudian dan bertakwa, kemudian mandiri. Nilai kebajikan itu kita harus mandiri Bu. Kita tidak boleh menggantungkan dengan orang lain. Kita harus berusaha sendiri. Aku pasti bisa. Seperti yang kita slogankan ke anak-anak ya. Anak-anak kalau misalnya habis kita ajak mau belajar, apakah anak-anak sering kita ajak, saya pasti bisa. Nah, itu salah satu nilai kebajikan biar anak-anak tertanam pada dirinya bahwa saya pasti bisa. Nah, selanjutnya bernalar kritis. Ini kita harapkan anak-anak kita yang ada di Sultan Agung ini khususnya, ini nanti menjadi anak-anak yang selalu berpikir kritis, artinya tidak tidak jalan di tempat ya Bu. Artinya anak-anak akan selalu menggali pengetahuannya di bidang apapun. Kemudian berkebinekaan global ini adalah pengetahuan tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, bukan hanya di lingkungan kita ya, tetapi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian bergotong royong. Ini mungkin sudah mulai surut ya Bu di lingkungan kita. Mungkin terkadang kita sendiri terkadang itu lagi capek untuk diajak bergotong royong, itu rasanya sih malah mulai aras-arasan. Nah, ini kita mulai di anak-anak. Ketika anak-anak selesai makan, kita biasakan anak-anak untuk mengambil sampah, bergotong royong membersihkan sampah yang ada di kelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah kreatif. Jadi semoga nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu kreatif di bidang apapun. Begitu ya Bu? Selanjutnya, nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, tadi ada ya yang menuliskan peduli, kemudian ada rajin, ada integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan. Ada santun juga ya. Jadi memang kita sebagai orang Jawa kesantunan itu perlu ya Bu ya. Terus kemudian ada keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Pertama sebagai guru, dan nanti akan kita tanamkan juga kepada anak didik. Nah, baik, lanjut Bu Nini. Nah, lanjut kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Kita pasti punya motivasi ya Bu ketika kita mau mengajar. Jadi kita mau mengajar
mengajar ini motivasinya untuk apa? Apakah pengen dapat gaji? Apakah pengen dapat apa namanya ya, sanjungan? Apakah pengen dapat biar gimana? Hadiah? Apakah biar pengen dapat apa ya? Nah, jadi di sini motivasi perilaku yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Jadi artinya kalau kita melakukan sesuatu, kalau sudah tidak nyaman itu tidak enak ya Bu. Ya, jadi biar kita tuh pokoknya kita selalu menghindari ketidaknyamanan biar kita tidak dihukum. Seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita kadang punya motivasi ya, wah pengen dipuji-puji seperti itu ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia ini memang perlu untuk kita gimana ya, mengolah motivasinya untuk apa sih. Terkadang saya sendiri ketika sudah tidak nyaman saya lebih baik menghindar seperti itu ya. Terus ketika kita mau pengen biar nanti menang, bagaimana caranya, jadi punya motivasi. Segala sesuatunya pasti motivasi itu perlu. Kemudian biar menjadi seolah-olah menjadi yang mereka inginkan. Saya juga menempatkan diri Bu di TK ini, saya itu juga pribadi yang berbeda. Artinya apa? Kita tidak sama, tetapi kita berusaha menyamakan. Ya toh Bu, oh nek wis tekan sekolahan ki berarti ya ayo gotong royong. Oh, ayo kita bareng-bareng. Walaupun tadi dari rumah saya habis marahin anak, tapi kalau sudah sampai di sekolah sudah ketawa lagi seperti itu. Ya, baik lanjut ini. Nah, kita masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya Bu kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kita perlu nggak Bu bertahan hidup? Itu dasar sekali ya Bu. Dengan apa? Oke, nanti kita lihat. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Jadi kita juga butuh kesenangan, kita juga butuh kebebasan, kemudian kita juga butuh penguasaan. Baik, lanjut Bu Nini. Kebutuhan bertahan hidup. Apa sih Bu itu? Kita butuh apa Bu untuk biar bisa hidup itu butuh apa? Makan, apalagi? Rumah. Rumah di tempat tinggal sayang ya. Terus apa lagi? Sehat, apalagi? Uang. Iya Bu ya. Kalau sekarang nggak ada uang kok ya rasanya itu ya. Oh ya, butuh pakaian juga. Terus apalagi Bu? Apalagi? Nah, itu salah satu dasarnya biar kita semangat hidup ya Bu. Butuh rumah, butuh makanan, butuh pakaian, butuh uang. Nah, jadi itu salah satu penyemangat untuk hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ibu-ibu, ketika kita masuk dalam suatu lembaga, pengen nggak kita itu disayangi sama teman-teman? Pengen nggak kita itu diterima? Banget, Jet. Karena itu kita sudah masuk dalam suatu lembaga, itu merupakan suatu keluarga. Nah, satu sama lain harus saling menyayangi, harus saling menerima. Kita sering memaklumi ya Bu, artinya gini, ketika kewajibannya sudah dilaksanakan, bolehlah yang namanya mungkin izin, itu biasa ya Bu. Jadi ini pengalaman saya ya Bu, saya itu pernah mengajar di SMA. Saya merasa kurang nyaman, karena apa Bu? Mungkin saya masih baru waktu itu, saya belum kenal banyak
guru. Jadi ketika saya datang, saya hanya absen, ngajar, pulang. Jadi berbeda apa yang saya rasakan ketika, karena dulu waktu itu saya pagi di TK, siang di SMA. Yang saya rasakan ketika di TK benar-benar luar biasa, Bu. Datang salaman, ngobrol, kemana-mana bareng, guyup, rukunnya itu yang saya suka, Bu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari SMA. Ini benar-benar kisah nyata saya, nggih. Karena apa? Saya merasa disayangi di TK ini, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Nggih, Bu Sri? Nggih, Bu Sri, Bu Prek, Bu itu. Ini adalah senior-senior saya yang dari Madep TK Madep ke utara sampai ke sini, nggih. Ya. Baik. Kemudian lanjut. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau di sini ini memang perlu, Bu, diakui. Oh, Bu Nini bisa ini. Oh, Bu itu bisa itu. Oh, Bu Elis bisa ini. Oh, Bu Dewi bisa itu. Itu perlu, Bu, diakui biar menambah semangat. Karena kalau tidak diakui, ngelongro. Nah, itu perlu, Bu, butuh pengakuan. Jadi kita saling, oh, ketika kita seperti yang sudah ada ya, Bu, di lembaga kita ada bidang-bidangnya, misalkan bidang menari. Oh, ternyata ada yang pada hobinya di menari, maka kita kasih tanggung jawab di menari. Nah, itu salah satu penguasaan. Artinya apa? Beliau yang suka di bidang tari, maka kita kasih tanggung jawab di bidang tari. Kemudian selanjutnya adalah kita senang melakukan sesuatu. Kita senang mengajar di TK. Kita senang ketemu dengan anak-anak. Kita senang ketemu dengan teman-teman. Jadi kita usahakan ya, Bu, ketika pagi hari, pagi-pagi ketika datang sampai sekolah harus perasaan senang. Bertemu dengan teman harus tersenyum. Senyumnya harus lebar. Bagaimana tersenyumnya? Nah, pagi-pagi diusahakan penuh dengan pujian. Gak apa-apa, Bu, pujiannya menggombal juga tidak apa-apa. Yang penting membuat hati kita pagi itu merasa senang. Kalau pagi senang, insya Allah sampai siang sampai sore tetap senang. Tapi dari pagi sudah merengut, cemberut sampai siang, yo terus jadi capek pagi, assalamualaikum. Nah, penuh dengan senyum. Iya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan itu apa, Bu? Kemandirian. Jadi kemudian memiliki pilihan, mampu mengendalikan kita mau apa, seperti itu. Yeah. Baik, lanjut, Bu Nini. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Ibu-ibu pernah belum selama ngajar di TK itu menghukum anak? Baik secara fisik ataupun secara verbal. Ya, betul? Hukuman positif itu pernah sering banget. Oh ya. Contohnya seperti apa, Bu itu? Contohnya itu masuk kelas, naruh sandal sembarangan. Yuk nak, ini kan sandalmu cuma satu pasang toh. Itu ada banyak yang berserakan. Yuk kita tata bareng. Oh ya, itu salah satu konsekuensi ya, Bu. Jika tidak rapi harus dirapikan gitu, nggih. Nah, baik. Di sini ada contoh kata-kata penghukum. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kita dengan kata-kata awas itu termasuk sudah
sebagai penghukum. Yang kedua, selalu, pasti selalu terakhir sendiri selesainya. Nah, ini ternyata sudah termasuk kata-kata penghukum. Nah, jadi ini sudah verbal ya Bu. Mesti ikan dewe, mesti ikan dewe. Nah, itu ternyata sudah termasuk kata-kata sebagai penghukum. Nah, baik. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bagaimana? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kenapa kamu seperti itu? Nah, kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu nanti anak-anak akan merasa bersalah. Jadi anak-anak terjadi bagaimana ya? itu harus dihindari ya Bu. Terus kemudian yang ketiga adalah pemantau. Kita ini jika anak-anak sedang melakukan kesalahan, kita ini bertindak sebagai pemantau. Terus biasanya kan anak-anak pada datang ke Bu, si ini nganu, Bu si itu nganu, Bu si ini. Jadi semuanya saling membela diri. Nah, di sini posisi guru itu baru mengamati dulu. Nah, jadi apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi misalkan anak-anak sedang berantem kok Bu. Wah, biasanya kalau saya kayak gini, kenapa? Ada apa? Mesti anak-anak langsung bersaut-sautan. Nah, baru kita sebagai guru harus menengahi, ya Bu. Jadi biar anak-anak kita dengarkan dulu dari si A dan si B, baru kita menjadi penengah seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat adalah sebagai teman. Nah, ini jadi kalau misalkan ada anak yang nggak mau mengerjakan kayak gitu, ayo kita memberikan semangat, ayo nak kerjakan, biar nanti selesainya bareng dengan teman-teman. Kita harus selalu memberi semangat ya Bu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, manajer ini apa? Selalu memberikan arahan, selalu memberikan, kita sebagai pusatnya. Anak-anak berkeluh kesah, anak-anak bercerita, si A nakal, si B nakal, si C nakal. Kita sebagai penengah, kita sebagai manajer harus bisa menyaring, harus bisa memilah-milah masalah yang anak-anak hadapi. Nah, gitu ya Bu. Dan selanjutnya Bu Nini. Nah, di sini ada kasus ya Bu. Kita akan belajar mengenali kontrol posisi. Baik, saya bacakan atau ada yang mau membacakan? Saya bacakan ya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni. Waduh, kayak pas ya. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan seperti Vivi, Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu kena tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan
diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan keduanya adalah mengirim email ke Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Nah, baik Ibu, dari kasus ini posisi apakah yang telah diambil Bu Eni dalam menangani Vivi Natali? Posisi apa Bu? Tadi ada sebagai penghukum ya kok penghukum? Iya Pak. Posisi kontrolnya tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Membuat merasa bersalah. Yang kedua, pemantau. Coba kita lihat Bu Nini. Nah, posisi kontrol yang muncul dalam kasus ini adalah pembuat merasa bersalah. Contohnya, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, ini salah satu kata-kata membuat merasa bersalah ya Bu. Jadi ketika kita diskusi dengan anak, berdialog dengan anak tentang permasalahan yang dihadapi, itu kita harus ada tahap-tahapannya. Jadi tapi kita yang dihindari adalah sebagai penghukum. Iya, betul. Ya, kita tetap merendah karena kita ini di sebagai guru adalah sebagai pelayan seperti itu. Ya, baik. Kasus satu lagi. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak
sendiri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus tadi, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Memantau dan memberikan dukungan. Setelah menyimak apa yang dibacakan Bu Eni, itu tadi menurut saya itu karena kena pemantau, kemudian diberikan hukuman itu tadi apa yang kontrol yang hukuman? Penghukum itu Bu. Walaupun mungkin juga kalau kita terapkan itu kurang pas ya, karena maksudnya mungkin masuk Pak Lukman itu adalah kedisiplinan, tetapi kita juga harus mengingat kedisiplinan itu kita terapkan kepada siapa gitu. Baik, terima kasih Bu Pre yang sudah memberikan masukan. Baik, akan kita lihat jawabannya ya. Monggo. Nah, alhamdulillah ini jadi ada dua posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum ya Bu Pre ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah salah, terlambat pula, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai aturan. Jadi memang dalam kasus tertentu ya Bu, tidak semua posisi kontrol itu kita bisa perankan, tetapi memang ada beberapa yang bisa kita perankan. Bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan TK Sultan Agung. Nah, ini adalah tujuan pembentukan budaya positif, yaitu terbentuknya karakter peserta didik atas kesadaran dan kemauan mereka sendiri, atau adanya motivasi atau dalam diri peserta didik tersebut tanpa adanya paksaan atau karena takut dengan adanya hukuman, sehingga pada akhirnya akan terwujud pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bu profil pelajar Pancasila? Masih ada apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global. Oke, next Bu. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini restitusi. Restitusi itu adalah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, kemudian menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Untuk nilai-nilai kebajikan universal ini sudah disampaikan oleh Bu Eni tadi. Masih ingat Bu? Ada apa saja? Bertanggung jawab, kemudian gotong royong, peduli. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian restitusi ini digunakan supaya anak itu tadi tidak merasa bersalah seperti yang telah disampaikan tadi, sehingga anak itu diharapkan dapat memecahkan masalahnya itu sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman, sehingga anak itu akan belajar dari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Next. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
ini adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi bisa dilakukan tidak harus berurutan, jadi tidak harus nomor 1 dulu kemudian nomor 2, tetapi bisa dibolak-balik sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita Low battery, please charge. ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Nah, ini tadi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi ada yang kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan, kesenangan, ada 5 ya Bu ya tadi kebebasan kebutuhan dasar. Nah, anak melakukan suatu kesalahan itu kan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin anak melakukan kesalahan karena dia ingin dianggap dia merasa senang melakukan itu, kemudian merasa dia bangga seperti itu. Next Bu. Nah, di sini ada contoh kalimat menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian Low battery, please charge. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian kalimat yang selanjutnya yaitu Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak kok merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalau kita menolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, Low battery, please charge. maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka kepada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Jadi di sini validasi tindakan yang salah itu guru tidak serta-merta menjudge anak itu melakukan kesalahan karena ini, tetapi kita tanyakan kenapa melakukan itu. Jadi kita tahu alasan anak itu melakukan suatu kesalahan. Nah, di sini kalimat validasi tindakan yang salah itu contoh-contohnya seperti ini Bu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa. Low battery, please charge. Nah, di sini ya, jadi ada pertanyaan juga yang disampaikan ke anak, kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sehingga anak itu tidak merasa intimidasi. Nah, seperti itu. Jadi anak tetap bisa mengeluarkan pendapatnya, kemudian bisa mencurahkan juga apa yang dirasakannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika Low battery, please charge.
Tes. Dalam kelas, oke. Kemudian permisi, tunjuk jari bila mau berkata. Positif. Kemudian di kelas, anak waktu belajar ya belajar, waktu makan ya makan. Ini sama seperti yang nomor 2 tadi. Kemudian yang ke-8, sebelum belajar anak-anak konsentrasi berdoa dulu baru belajar. Berarti maksudnya ini berdoanya tidak disami-sami gitu kan Bu? Berarti ini sudah kalimat positif ya. Kalau kalimat negatifnya itu tadi berdoanya tidak disami-sami. Kemudian yang ke-9, selama belajar atau doa pagi, anak-anak tetap di dalam kelas, tidak keluar masuk. Nah, ini ada kata-kata tidak keluar masuk. Ini termasuk kalimat negatif. Berarti sampai di Nah, itu sudah ditulis kan Bu, yang di depan itu. Selama belajar atau doa pagi, anak-anak tetap di dalam kelas. Dan nah ya, nggak usah pakai tidak so. Itu sampai di dalam kelas itu sudah kalimat positif. Kemudian yang terakhir, apabila selesai menggunakan alat pembelajaran dikembalikan sendiri atau dirapikan di lokernya. Ini sudah kalimat positif ya. Nah, dari beberapa kesepakatan kelas ini tadi kita lebih spesifikkan ke keyakinan kelas. Seperti yang disiplin tadi, yang masuk disiplin apa saja Bu dari kesepakatan ini? Keluar. Nah, waktu belajar ya belajar, berarti itu bisa masuk ke disiplin. Boleh ditulis di belakangnya itu Bu Eni, biar nanti tidak lupa. Oh, kait L-nya diganti. Nah, tidak keluar. Nah, itu masuk disiplin. Ya, dalam kurung disiplin. Kemudian sebelum belajar anak-anak berkondisi. Nah, sebelum belajar anak-anak konsentrasi berdoa belajar. Ini juga masuk disiplin. Ya. Berarti ini juga disiplin. Ya. Kemudian Doa pagi tidak keluar masuk juga disiplin. ya, itu tidak keluar masuknya dihapus saja Bu. Nah, disiplin. Tadi selain disiplin, nilai-nilai universal tadi ada apa saja? Kita ingat lagi ya Bu. Lupa. Bertanggung jawab. Ada tidak di situ? Ya, mana saja yang masuk bertanggung jawab? Nah, tanggung jawab. Kemudian membuang sampah di tempatnya. Ya, memberesi alat mainan. Ini tanggung jawab. Kemudian di bawah tadi ada memberesi apa alat belajar tadi Bu? Sudah. Oke. Kemudian yang belum apa ini? Tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Ini tadi diubah dulu ke kalimat positif. Berjalan pelan ketika di dalam kelas. Nah, ini termasuk nilai universal apa Bu? Kalau berjalan pelan-pelan di dalam kelas tuh sabar
atau keselamatan atau keamanan. Nah, masuk ke keamanan atau keselamatan. Kemudian permisi, tunjuk jari bila mau berkata. Kesopanan atau menghormati itu juga bisa gitu ya. Oke, sudah semua? Berkata sopan, ini masuk kesopanan atau menghormati tadi. Ya, disiplin tetap disiplin. Nah, itu tadi sebelum kita pilah-pilah ke disiplin, kemudian tanggung jawab, kesopanan, kemudian menghormati, itu adalah kesepakatan kelas. Ketika ada kata-kata memberesi alat mainan, permisi, itu merupakan kesepakatan kelas. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai universal tadi, itulah yang disebut keyakinan kelas. Begitu Bu. Jadi tahu ya perbedaannya kesepakatan dan keyakinan. Nah, biasanya kita baru sampai di kesepakatan kelas, belum sampai ke keyakinan kalau yang diterapkan di kelas. Nah, nanti bisa juga diterapkan di kelas ibu-ibu, monggo untuk kesepakatan kelas itu, kemudian nanti kita jabarkan lagi ke keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu akan diyakini oleh anak, sehingga anak akan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang diharapkan seperti itu, dan nantinya anak itu akan sadar tentang perilakunya, tentang perbuatannya baik atau buruk. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Sudah cukup? Ya, nanti sambil jalan, sambil kita belajar bersama ya Bu, bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan, baik yang segitiga restitusi tadi maupun yang keyakinan kelas. Mungkin untuk sementara di kelas itu kita bikin kesepakatan kelas dulu, tidak apa-apa. Nanti kemudian baru kita bentuk keyakinan kelas seperti itu. Karena kalau di TK kelompok A sendiri, di kelas saya itu untuk membentuk kesepakatan kelas itu masih belum bisa Bu. Jadi memang tadi anak-anak ketika ditanya pengen kelasnya yang baik, jadi kita harus mulaikan dulu baiknya itu seperti apa. Kemudian pengen kelas yang nyaman itu seperti apa, kayak gitu. Jadi tidak berisik, kemudian suaranya halus seperti itu, tidak teriak-teriak. Nah, jadi dari situ tadi bisa kita simpulkan dan bisa kita ungkapkan ke anak seperti itu. Oke. Nah, sudah selesai untuk dua materi yang dari saya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Di sini saya bukan menggurui, tetapi kita belajar bersama Ibu ya. Saya juga baru dapat ilmu, kemudian saya ibaratkan, saya tularkan. Nanti kalau ada kesalahan atau ada apa kita belajar bersama. Baik ibu-ibu semuanya, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam mewujudkan budaya positif di sekolah perlu adanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan mengenal posisi kontrol diri sebagai seorang guru sehingga bisa memposisikan diri sebagai guru yang baik. Dari sini ada pertanyaan Ibu? Ampun? Alhamdulillah. Terima kasih sekali kepada ibu-ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menerapkan disiplin positif ini di sekolah dan menjadi tambah semangat untuk kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Dari sini tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai guru harus bisa menerapkan posisi kontrol yang baik. Yang baik tadi apa Bu?
apakah sebagai penghukum? Oh tidak. Bu nanti ya. Mungkin kalau dulu masih ada yang seperti itu, nanti kedepannya semoga sudah tidak ada lagi. Dan yang harus kita miliki adalah yang terbaik tadi sebagai teman, kemudian juga sebagai pemantau, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Mungkin itu tadi yang bisa disampaikan Bu Eni dan bisa kita untuk kegiatan hari ini kita akhiri. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya ya Bu ya? Kita lanjut ya. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan membaca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang diberikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari saya banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.